أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك لا عبادة الله وقر السواء الله الزمان منهاجة الونا. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tatah jahratillah bismillah. Istri, anak-anak, cucu, cece, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Marhaban ya Allah. Selamat datang ya Allah. Di dalam bulan suci Ramadan ini, jangan persekutukan Allah dengan amalan-amalan yang tidak keluar dari dalilnya. Ingat pesan Allah, bidahlihi ma'rifatul haq fil ilmi. Sekali lagi saya ulangi, bidahlihi ma'rifatul haq fil ilmi. Ilmu yang diakui oleh Allah adalah yang keluar dari dalilnya. Bukan dari mana-mana atau ada kitab-kitab yang lain yang kita pakai, atau dari mata kita yang melihat, hidung kita yang mencium, atau dari cerita-cerita yang lain, tetapi dari dalilnya. Al-Quran sudah jelas. Maka mampulah kita mentadabur dalilnya. Lahirlah hujjah. Satu ayat memiliki kudrat. Semua ada maknanya yang di dalam Al-Quran. Baik titik, satu huruf, itu semua ada maknanya.
Karena Quran terdiri daripada tersurat dan tersirat. Yang kita selama ini kita membaca Al-Quran hanya membaca. Paling kita membaca, selesai baca, kita baca artinya atau terjemahannya. Tidak pernah mempelajari tentang maknanya. Lalu kata Rasul, satu ayat mampu memaknai 7 makna. Jadi untuk itu, mari jalan bulan Ramadan ini kita beramal, memperbanyak amal, berzikir, sholat yang 5 waktu. Allah memberikan pahala berganda menjadi 70 kali lipat. Sedangkan sholat-sholat sunnah nilainya sama dengan sholat fardu. Selama ini kita hanya tahu membaca tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi banyak tidak tahu maknanya, kedudukannya atau kiblatnya. Jadi yang dikehendaki oleh Allah membaca kalimat la ilaha illa Allah, dia duduk pada kiblatnya. Dia tepat pada tempatnya masing-masing. Kalau yang kemarin saya sudah sampaikan tentang mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan zikirullah yang tepat pada kiblatnya masing-masing. Yaitulah duduk di pusat sebagai dasar. Ilaha naik sampai ke ubung-ubung. Illah turun ke dada kanan. Allah turun kembali ke dada kiri atau masuk ke dada kiri. Jadi berbentuk lam jalal terbalik. Itulah kalau kita duduk mengamalkan kalimat la ilaha illallah, agar kalimat terjaga, agar dia tetap suci dan tetap sakti. Kalimat ini kalau kita mengamalkan dengan baik, dia sakti. Bukti kesaktiannya, kata Rasul, barang siapa akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka haram api neraka makan dia. Jadi sudah haram api neraka makan. Betapa saktinya. Hanya kita selama ini hanya membaca, jadi tidak tepat pada sasarannya, jadi tidak ada nilainya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan itu, dan kali ini kita bertobat yang diinginkan oleh Allah. Karena kalau kotoran-kotoran yang lain yang melekat pada tubuh bisa kita bersihkan baik dengan mandi, dengan bersihkan dengan cara-cara yang lain. Kita sholat tobat. Tetapi kalau sakit yang ada di dalam hati, yang selalu sakit hati orang, disinilah letaknya syirik.
yang kita tidak tahu, yang kita sudah laksanakan itu syirik, tapi kita tahu bahwa itu syirik. Syirik-syirik yang halus. Kalau dosa syirik yang berkecimpung di hati, baik di dada kita atau di roh kita, tidak ada ampunan dari Allah. Dosa lain Allah mengampuni, tapi dosa syirik Allah tidak mengampuni. Sepanjang hidup kita, umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kalau kita tidak bertobat apa yang diinginkan oleh Allah, atau tobat yang sebenarnya tobat, berarti sepanjang itu kita melaksanakan ibadah, tetapi kita dalam keadaan kesyirikan, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi tobat yang diinginkan Allah adalah dengan berzikir. Zikir tubuh, yaitu kalimat la ilaha illallah, untuk membersihkan tubuh ini. 7 latifah yang ada di tubuh ini kita bersihkan semua dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tentu dengan tarikan pada kiblatnya masing-masing. La ilaha illallah, kita senter ke tubuh kita. Kalimatlah berada pada dasar, yaitu di pusat. Ilaha dari ke dada kanan. Illa naik ke ubung-ubung. Allah masuk ke hati. Begitu terus dia berputar sebagaimana arah jarum jam. Zikirlah kemampuan kita. Jangan berpikir banyaknya, supaya Allah tidak memperhitungkan zikir kita. Supaya Allah tidak menghitung-hitung apa yang kita laksanakan. Maka ini tidak dihitung. Sampai merasa sudah cukup, pindah dengan Allah, zikir dengan Allah, Allah, Allah. Ini kalau Allah, Allah, center kepada hati. Ini zikir tarekat namanya. Kita center kepada hati. Juga kalau merasa sudah cukup, pindah kembali kepada zikir nafas. Allah, namun senternya tetap ke hati. Perasaan yang jalan mengikuti perjalanan nafas, namun senternya tetap ke hati. Ini sudah tidak bersuara, sudah di dalam. Setelah kita merasa sudah cukup, kita pindah kepada hu. Nah, itu senternya juga ke hati, namun ini tidak bersuara, tidak ada gerak, dan bukan lagi suara yang ada di dalam hati, tapi dengan rasa, dengan perasaan. Setelah itu, kita pindah juga kepada ini kita juga dengan rasa.
Tapi kalau sampai di hu mau stop tidak dengan ha, maka boleh sampai dengan hu saja. Tapi kalau mau lanjut dengan ah, ya dilanjutkan, tidak ada masalah. Itu juga zikir rasa. Jadi saya ulangi dari pertama, kalimat la ilaha illallah, la tetap di pusat sebagai dasar. Ilaha naik ke dada kiri, dan ulangi ke dada kanan. Illa ke ubung-ubung. Allah masuk ke hati. Begitu terus menerus sampai kita sudah merasa mau diganti, nah kita ganti dengan Allah, Allah, Allah. Itu pun harus tengok ke hati kita. Setelah kita sudah merasa cukup, kita masuk kepada zikir nafas. Itu dengan rasa. Tengok tetap ke hati. Setelah itu, hu, itu pun sudah dengan perasaan. Sampai kita sudah merasa cukup, maka selesai. Boleh kita tambah di dalam hati dengan ilahi anta matsudi waradhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku tuju, dan ridhomu yang aku harapkan. Kalau mau ditambah, itu terus dilaksanakan. Jadi sepanjang kita ini masih belum sampai kepada puncak daripada tauhid, tetap kita berjalan dengan kesyirikan. Kita mentauhidkan Allah, Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang ahad. Kalau kita masih mengaku diri kita ada, berarti syirik. Contohnya pada saat kita melaksanakan sholat. Pada saat Allahu Akbar, pikirannya lari kemana-mana. Itu syirik. Dan kita anggap biasa. Atau syirik. Kita semua sudah tahu bahwa dosa lain bisa diampuni oleh Allah, tapi dosa syirik tidak bisa. Hanya dengan jalan inilah baru bisa kita membersihkan semua yang ada pada hati kita. Jadi untuk itu, sekali lagi, di dalam bulan Ramadan ini, mari kita kembali kepada fitrah, pembersihan yang betul-betul bersih. Itu membersihkan tubuh kita, hati kita, roh kita, agar kita kembali kepada Sang Pencipta. Karena kita ini
diadakan dari oleh yang Maha Ada. Dihadapkan kita ini diadakan dan dimatikan dan dihidupkan. Jadi kita bisa mati juga bisa hidup dari yang Maha Ada. Kalau yang Maha Ada, ya ada selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita akan terus dengan kalimat-kalimat yang ada sesuai pada tempatnya masing-masing atau pada kiblatnya masing-masing pada saat kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.